Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Pada bacaan mathaluhum di sini ada huruf tha. As-tha makhrajnya yaitu dari ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Sehingga ketika pelafalan tha jangan sampai kita melafalkannya dengan masaluhum dengan huruf sin. Hati-hati, sering terjadi ya, yang kesalahan adalah mengganti huruf tha dengan huruf sin sehingga dibaca masaluhum. Tidak, tapi dia tha. Mathaluhum. Kemudian di sini ada mim mati bertemu dengan huruf kaf, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Mathaluhum kamathali. Sama di sini tha jangan dibaca dengan sin. Jangan juga dibaca dengan shin. Misalnya kama syali, tidak, tapi kama tha thanil ladzi. Kemudian di sini pada lafal alladzi ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca alif lamnya sehingga langsung ke huruf lam yang ketiga, yaitu lam yang ditasydidkan. Maka di sini ada lam yang berharokat tasydid. Kamathalil ladzi istawqada nara. Kemudian pada lafaz this, ini pada dasarnya ya sukun ketika didahului fathah kasrah maka dia panjang. Akan tetapi di sini huruf ya-nya tidak dianggap ada karena dia setelahnya ada alif yang dia tidak berharokat kemudian bertemu dengan huruf sukun. Maka kaidahnya ketika ada huruf sukun maka yang dianggap adalah sukun yang terakhir, maka langsung ke huruf sin. Hati-hati juga di lafal huruf dzal. Ini huruf dzal ya, bukan zai. Hati-hati jangan membacanya dengan za. Misalnya kamathalil ladzis. Maaf, kamathalil lazis dengan zai. Tapi dia kamathalil ladzis dza zis. Sempurnakan sifat sinnya. Sin yang dimana dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas kita. Kemudian dia juga sifat sofir yaitu ada desisannya seperti desisan burung. Kemudian istawqada nara. Kemudian pada lafal tau di sini ada bacaan lin. Bacaan lin yaitu suaranya adalah lembut pada lafal waw sukunnya. Istawqada, istaw dengan dimonyongkan bibirnya. Istawqada naran fa. Kemudian pada lafal na ada fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian naran fa. Di sini ada fathatain bertemu dengan huruf fa, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa, yaitu suaranya harus disamarkan, suara tanwinnya disamarkan kepada huruf fa. Maka makhraj huruf fa, makhrajnya adalah gigi atas, gigi sari atas bertemu dengan bibir bawah. Maka fa ada aliran nafas. Fa memiliki sifat yaitu hamas. Hamas artinya mengalirnya nafas. Maka naran fa langsung samar-samarkan ke huruf fa. Karena ifa itu membaca di antara idgham dengan izhar. Kalau idgham memasukkan, kalau izhar yaitu menjelaskan suara nunnya. Maka di sini disamarkan suara tanwinnya ke huruf fa langsung. Kemudian falamma. Kemudian pada lafal ma di sini ada bacaan gunnah.
yaitu mim yang berharokat tasydid. Maka suaranya harus ditahan dulu gunnahnya. Falamma, baru dibaca ma-nya. Kemudian pada lafal ma ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Maka mad jaiz munfasil bisa kita definisikan yaitu apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Untuk panjangnya adalah 4 harokat. Kalau kita uraikan, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Maka yang dimaksud dengan terpisah yaitu hamzahnya terpisah daripada huruf sebelumnya atau di lain kata. Panjangnya kita panjangkan 4 harokat. Maka cara membacanya yaitu falamma adha'at. Kemudian pada lafal dha, di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Nah, apa bedanya ini dengan yang sebelumnya? Yaitu bedanya adalah di huruf hamzahnya. Kita lihat di huruf hamzah, hamzahnya berada dalam satu kata yaitu kata adha'at. Sehingga dinamakan dengan wajib karena ini memang wajib kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau ada yang mengatakan 5 harokat. Kedua-duanya kuat. Ya, muttasil artinya yaitu hamzahnya bersambung. Sehingga panjangnya kita panjangkan dulu cara membacanya yaitu adha'at. Panjangkan dulu dha-nya baru ke a. Kemudian pada lafal ta at di sini ta memiliki sifat hamas. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ats tidak, tapi at sedikit aja. Sedikit. Sambil mengeluarkan sifat aliran nafasnya. Karena dia sifatnya hamas. Kemudian ma ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Haulahu, kemudian haula ha kecil bertemu dengan huruf waw sukun, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut. Kemudian haulahu pada lafal hu ada mad silah qasirah yaitu panjang madnya dibaca dengan 2 harokat karena di sini silah artinya dengan mensilahkan, menyambungkan hak dhamirnya. Qasirah berarti pendek. Nah, mad silah qasirah terjadi ketika ada hanya dhamir bertemu dengan huruf waw kecil di sini, ditandai dengan waw kecil. Maka panjangnya 2 harokat. Kemudian zahaballahu binurihim. Pada lafaz zahaballah, zal ini bukan dibaca zahaba tapi za. Kemudian pada lafal Allah, lamnya tebal. Ini lafal lam tafkhim, yaitu ba-nya tipis, ballah ya. Zahaba baru ke Allah. Zahaballahu binurihim. Pada lafal Allah 2 harokat. Kemudian binurihim pada lafal nu, yaitu ada bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, yaitu ditandai dengan ada waw sukun didahului dengan huruf dhammah. Nurihim 2 harokat. Kemudian izhar syafawi pada huruf mim, yaitu izhar syafawi. Jelas bacaannya. Syafawi artinya dia dari kata syafah, yaitu bibir. Maka ketika ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, seperti juga wa tarakahum fi, ini mim mati bertemu waw, ini mim mati bertemu fa, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Panjangnya berapa harokat? Bagaimana cara membacanya? Yaitu suara mimnya harus jelas. Binurihim wa tarakahum fi, tidak boleh ditahan. Kemudian taro, orangnya tebal. Kemudian pada lafal fi ada mad tabi'i, ada fat, ada kasrah bertemu ya, 2 harokat. Kemudian zulumatillah, dha tebal, dha makhrajnya sama seperti huruf dal dan tha, tapi pangkal lidahnya dia terangkat dan idba. Pangkal lidahnya terangkat. Ya, pangkal lidahnya dia terangkat karena dia huruf isti'ala. Fi zulumatillah, maka dia dan dia Allah juga termasuk huruf, yaitu huruf idbaq ya, langit-langitnya melekat ke atas. Kemudian ma ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Tilla ada tanwin bertemu lam, maka dinamakan dengan idgham bila gunnah.
Maka kalau kita mendapati dalam bacaan Quran kita ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dilangsungkan masuknya karena idgham. Idgham artinya memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Yubsirun, yubsirun. Pada lafal qalqalah di sini baknya tidak boleh ada tambahan hamzah ketika qalqalah, misalnya yubsirun, tidak. Tapi ya yubsirun. Kemudian tidak boleh sakta juga atau berhenti. Misalnya yubsirun, tidak, tapi langsung saja la yubsirun. Kemudian pada lafaz run ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita disebabkan karena adanya sukun arid. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.